Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share, and of course ring the bell to get further notification. Well, in this opportunity, you are going to study about how to write analytical exposition text. Are you ready to study? Let's get started. How are you, my students? I hope you are all very happy today, wealthy, healthy, and always prioritize your safety from the evil of spread COVID-19. Don't forget to always wash your hand with water and soap and wear mask wherever you go and do the social distancing. Okay, let's start. Okay, students, do you know how to write analytical exposition text? Let's find out. Okay, let's take a look. What is the social function of analytical exposition text? Analytical exposition text is a text that intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk membujuk pendengar, pemirsa, pembaca bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu patut untuk dipermasalahkan. Oke? Gampang bukan? Any question so far? Tidak ada? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah generic structure atau struktur dari teks ini. Yang pertama ada thesis, introducing the issue, memperkenalkan permasalahan yang akan dibahas. The second one is arguments, alasan atau fakta yang ingin dikemukakan supaya mensupport, mendukung thesis, dan terakhir ada reiteration atau kesimpulan yang isinya berupa penguatan dari penulis bahwa tesis yang dikemukakan itu adalah benar sesuai dengan argumen dan fakta yang dikemukakan. Oke, jelas bukan? Now take a look on the language feature of analytical exposition text. The first one focus on generic non-human participant or thing. Jadi biasanya partisipan dalam teks ini bukan manusia, tetapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya, misalnya tentang bednya fast food atau why do we have to pay taxes, for example, dan sebagainya. Yang kedua, using relational process. Jadi di sini menceritakan tentang proses yang saling berkesinambungan dan dicerita main idea dari setiap paragrafnya itu saling berkesinambungan. Yang ketiga, using words that express the writer's opinion or idea, menggunakan kata-kata yang mengungkapkan ide atau pendapat dari si penulis, misalnya personally atau in my experience dan sebagainya. Yang keempat, biasanya using internal conjunction. Jadi kata sambung yang mengaitkan antara main idea yang satu dengan yang lainnya. Biasanya additionally, firstly, secondly, moreover, in addition, further, on the other hand, then next, first, beside, and etc. Ya, dan sebagainya. Selanjutnya, language features-nya menggunakan causal conjunction, sebab akibat, yaitu due to the fact, as the result, because, accordingly, hence, since, for, this reason, furthermore, consequently, and etc. And next, using passive voice. As you know that the pattern is subject to be and verb 3, and the last one is using simple present tense, that is subject plus verb 1 and object. Okay? Please remember this.
Mari kita lihat contoh dari text analytical exposition ini, supaya nanti kemudian kalau kalian lihat ada sebuah teks, tahu oh ini pasti analytical dengan melihat ciri-ciri dan juga struktur teksnya. Yang pertama ada sebuah teks berjudul Laptop as Student's Friend. Mari kita telaah generic structure-nya. Paragraf pertama disebut dengan thesis, kedua argument, yang ketiga masih argument juga, dan yang terakhir pasti reiteration. Mudah bukan? Ya, gampang sekali. Jadi generic structure-nya ada 3, sedangkan argumennya memang bisa lebih dari 1, 2, dan seterusnya tergantung dari panjang pendek teks tersebut. Sekarang mari kita lihat conjunction yang digunakan. Ada conventionally, kemudian additionally, first, secondly, from all of that itu termasuk ke dalam, ada yang tahu? Ya, internal conjunction. Consequently sama recently itu termasuk ke dalam causal conjunction. Sekarang lihat yang digaris bawahi highlighted light blue, will tend to be given dan will be delivered and then it recommended. Ya, di paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Itu yang disebut dengan passive voice ya, menggunakan to be dan juga verb 3. Gampang ya? Nah, sekarang ada contoh yang lain. Coba kita lihat. The importance of English. Let's take the generic structure of this text. Jangan lupa ada 3 ya. Thesis, argument, dan reiteration. Okay, take a look. The first one is thesis on the first paragraph. The second and the third paragraphs are arguments. And also the fourth and the fifth is reiteration. Sekarang kita lihat juga conjunction-nya ya. Seperti yang kalian lihat, yang bergaris biru itu generic structure. Kemudian yang bergaris hijau muda itu adalah internal conjunction. Kemudian personally itu adalah adverb of manner, dan kemudian highlighted light blue itu adalah passive voice. Mudah ya? Sekarang mari kita praktek, kita berlatih bagaimana cara menulis analytical exposition text. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian ikuti bagaimana caranya menulis analytical exposition text. The first one, state the issue. Kalian introducing the issue, permasalahan apa yang akan dibahas, topik apa yang akan dikemukakan. Write the drive of the text, buatlah kerangka karangan agar lebih terarah. Kemudian sebutkan pula social function-nya untuk apa nih? Sebenarnya fakta yang dikemukakan diperkuat itu apa? Kemudian employ the text structure, gunakan juga generic structure, text structure yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya employ the language features, pakai juga ciri-ciri kebahasaan untuk teks ini, yaitu diantaranya menggunakan simple present, passive voice, dan conjunction. Oke, gampang bukan? Ya, di sini ada beberapa issue atau topik yang bisa kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi analitik, ya. For example, the unhealthy fast food. Berarti ini tulisannya akan mengarah kepada fakta atau alasan kenapa fast food itu tidak sehat, ya. Kemudian the second one, social distancing. Ya, as you know that today the COVID has spread, the outbreak is threatening, and then we have to do social distancing whenever you go. Nah, kemukakan kenapa social distancing itu perlu untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian forest conservation, kenapa harus ada forest conservation? Apakah itu penting? Selanjutnya, paying taxes. Kenapa sih harus bayar pajak? Itu ya.
pajak itu berguna nggak? Pajak itu penting nggak? Kemukakan alasannya. Kemudian isu yang terakhir, online shopping. Ya, is it good or bad? Ya, it's up to you. Ya, bisa kalian kembangkan menjadi analytical exposition text. Atau kalian ingin isu yang lain daripada yang lain? Boleh-boleh saja ya. Silakan.